kita di pagi hari tadi sudah sempat membuat satu roadmap, buat satu pemetaan, di mana pemetaannya yang kita lakukan dari pemetaan pagi tadi, ketemulah ada kemungkinan market akan bergerak naik sampai di mana, sampai di titik jenuhnya. Silakan dilihat kembali video yang tadi pagi biar kita bisa banyak belajar, biar kita banyak melakukan koreksi. Kemudian kita juga bisa minimal menguji apakah yang dilakukan sudah punya tingkat probabilitas yang tinggi atau sebaliknya. Kalau kita tidak menguji di pagi tentu tidak ketemu. Ya, kalau kita langsung evaluasi dari mana asalnya, dapatnya bagaimana, pasti tidak ketemu. Ya, meski kita sudah mengetahui ya arah kecenderungan, ada kecenderungan ke atas, bagaimana kita bisa yakin? Tentu melalui proses yang panjang, melalui analisa teknikal, melalui fundamental. Dari sisi teknikal tadi pagi sudah kita banyak jelaskan, kecenderungannya bergerak naik. Dari mana namanya teknikal? Ya dari teknikal, dari chart yang terbentuk. Dari chart yang terbentuk itu mengacu ke atas, mengacu ke buyer, atau dari sisi high dan low-nya tadi sudah kita buat, bahkan garis bantunya ada kecenderungan bergerak naik. Kemudian kita fokuskan ke buy, tentu dengan catatan kita uji dulu di area level resisten di sini. Sorry ya, yang terdekat dulu, bukan di situ ya. Resisten yang terdekat itu di sini, bukan di situ, di sini. Sehingga kita tarik ke kanan seperti ini. Kira-kira sebelum ini terbentuk jauh ke depan, kira-kira akan kita buat simulasinya seperti ini ya. Naik, kemudian ada koreksi turun, naik lagi, akan koreksi turun lagi, kemudian setelah itu akan kembali naik setelah breakout di sini. Bahkan di pagi juga kita sudah ingatkan, bisa jadi nanti koreksi menyentuh 2006 dan balik naik. Itu kenapa posisi sell tidak kita tempatkan terlalu jauh dari posisi pertama buy. Tujuannya biar kita nanti bisa mengcover dari posisi buy di sana. Walaupun 600 masih bisa. Nah, bagaimana cara kita mengcovernya? Ya, ada pertanyaan, Pak, ketika sudah tersentuh, bagaimana sellnya? Tersentuh, habis itu tidak turun ya, tidak turun, dia langsung naik, bahkan naik. Dia hanya turun kecil tapi naik. Yang perlu kita lakukan, sekali lagi, fokus utama kita ketika posisi kita tersentuh, maka kita bisa melakukan recovery ya, baik itu dengan menggunakan cut loss, dengan menggunakan switching, atau bahkan kita bisa menggunakan averaging. Termasuk di sana bagaimana kita mengubah posisi buy ini tanpa harus membuang ya. Maka kita bisa lakukan di posisi buy ini, buy stop di sana, kita bisa edit atau bisa kita lakukan perbaikan lotnya. Kalau di sini kita sudah tersentuh sell, kita bisa ubah lotnya menjadi 2 kali dari yang bawah. Atau kalau kita mungkin anggap terlalu jauh, ya kita tarik di atasnya 300. Karena 300 itu berada di area level, maka lebih baik di atasnya lagi, dan di sebelah kiri ada level, maka yang pas itu sebelah di sini. Jadi recovery tidak harus berjarak 300 dari titik entry-nya. Kalau 300 berada di levelnya, tentu sangat berisiko, kita taruh di atasnya lagi. Di sebelah kiri ada lagi, tarik lagi di atasnya lagi ya, hingga betul-betul masih tidak terlalu jauh, masih di bawah angka 1000, dan kita anggap ini masih bisa ya. Nah, kemudian nanti ketika koreksi atau ketika nanti betul-betul naik, maka minimal exit kita di jarak yang sama. Nah, di jarak yang sama itu adalah berada di target di sana.
Ini sudah kita ukur di awal. Dalam kondisi terpaksa, baik ini dengan recovery 2 kalinya, maka exit di sini target ini minimal bisa menekan kerugian. Ketika dia bergerak sampai di sini 1000 atau 1200, yang ini 600, 2 kali lotnya sama 1200, maka sampai di sini kita tidak untung dan tidak rugi, minimal bisa menutup kerugian. Itu kenapa kita tidak selalu memberikan SL, stop loss, biar kita ada usaha untuk menyesuaikan di area mana saya harus exit, di area mana saya harus melakukan recovery. Saya tidak mau semua orang menggunakan batasan yang sama. Kita punya modal yang berbeda, kita punya skill yang berbeda, punya tingkat kecemasan yang berbeda, sehingga jangan disamakan batasan resikonya. Mungkin ada yang hanya sampai di 300 di atasnya, silakan lakukan. Ada yang sampai di 500 di atasnya, silakan dicoba dilakukan. Karena tingkat kecemasan seseorang tidak bisa dipaksakan, tidak harus dipaksa dengan angka-angka sekian. Kalau dipaksa misalkan di atas level ini 600, wah ini terlalu jauh misalnya, ya tentu akan sangat berat nanti. Maka sesuaikan dengan style masing-masing saja. Ini berkaitan dengan resiko tentunya, ya, berdekatan dengan resiko. Ketika sudah berbalik, maka yang kita lakukan adalah memanajemen resiko kita. Bagaimana caranya? Nah, kita akan gabungkan dengan materi berikutnya, ya, materi selanjutnya, atau kita akan kombinasi dengan materi money management atau risk management. Ini berkaitan dengan batasan resiko yang banyak ditanyakan. Kenapa tidak pakai SL? Di mana stop lossnya? Selalu jadi pertanyaan. Yang sengaja memang saya tidak buatkan SL biar berusaha. Karena kalau nanti semuanya dimasukkan, SLTP dimasukkan semua, ya orang tinggal input aja. Kalau nanti untung dia bersorak, kalau rugi nanti pasti koar-koar. Maka tidak bisa disamakan. Ya, yang paling penting tahu caranya. Bagaimana cara kita membatasi resikonya? Risk management atau risk control. Kenapa harus membatasi resiko ini? Karena kita tidak pernah tahu pasar ini bergerak sampai di mana. Dan kita tidak bisa menganalisa yang mutlak valid. Tidak ada yang bisa menganalisa, membaca pasar secara pasti. Maka resiko ini perlu kita antisipasi.